Baik, para saudara yang terkasih, pada sesi ini saya akan bawakan tentang doa sebagai tindakan cinta. Cinta itu sebagai landasan bagi kehidupan doa. Doa adalah tempat istimewa untuk melatih cinta, memperdalam dan memurnikan cinta. Ini tempat yang pertama. Kemudian doa adalah sekolah kasih yang sangat efektif. Sekolah kebenaran, sekolah untuk memperoleh kesabaran, kerendahan hati, dan kepercayaan. Nah, ini juga merupakan ekspresi yang paling tulus dari cinta kasih. Kalau orang memiliki kesabaran, kesetiaan, kerendahan hati. Doa adalah sekolah cinta kasih kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Jadi tidak hanya kepada Tuhan, doa itu sebagai sekolah cinta kasih, tapi juga kepada sesama dan diri sendiri. Tempat cinta kasih dalam kehidupan doa. Yang pertama, kasih adalah tujuan dari doa. Kita berdoa untuk mencapai kasih yang lebih dalam kepada Tuhan dan sesama. Jadi ketika kita tekun dalam doa, maka kasih kita kepada Tuhan dan sesama menjadi lebih dalam. Yang kedua, kasih bersama iman dan harapan adalah cara utama untuk berdoa. Cara atau sarana utama untuk berdoa. Jadi di sini ada dua, yaitu tujuan. Kasih adalah tujuan dari doa, dan di sini kasih adalah cara atau sarana utama untuk berdoa. Mungkin ini terasa ada kontradiksinya atau paradoks, ya, bertentangan. Tetapi sebetulnya tidak. Nah, menurut Pseudo Dionysius, seorang bapa gereja Yunani dari abad ke-6, mengatakan gerakan jiwa itu bersifat melingkar. Kasih yang kita dapatkan dari doa memperdalam iman dan harapan kita, yang pada gilirannya mendorong kita untuk berdoa lebih banyak lagi dengan kasih. Jadi ini menjadi sebuah lingkaran yang terus berputar. Nah, ini kasih itu ya, dapat dikatakan juga menjiwai semuanya. Ajaran Santa Teresa dari Avila tentang doa, saya kira ini juga mungkin sering kita dengar, yaitu doa bukanlah tentang banyaknya berpikir, melainkan tentang banyaknya mengasihi. Karena tidak semua orang memiliki imajinasi yang kuat. Jadi dalam diri manusia itu ada daya jiwa, yaitu ada kehendak, ada memori atau ingatan, dan juga akal budi. Atau juga ada juga imajinasi. Nah, di sini setiap orang itu mempunyai daya imajinasi yang berbeda-beda. Namun, semua orang dikaruniai kemampuan untuk mengasihi. Dan mengasihi ini terjadi dalam kehendak. Dengan demikian, doa adalah tindakan kasih kepada Tuhan atau tindakan mengasihi Tuhan. Berdoa berarti menerima kasih Tuhan dengan penuh kepercayaan.
Jadi dalam ini berdoa itu memang kita sebagai aktivitas mengasihi Tuhan, tetapi pertama-tama sebetulnya berdoa itu menerima kasih Tuhan dengan penuh kepercayaan. Doa bukanlah tentang melakukan sesuatu untuk Tuhan, melainkan pertama-tama tentang menerima kasih Tuhan, membiarkan diri kita dicintai oleh Tuhan. Jadi bukan pertama-tama kita melakukan sesuatu hening dan dan apa itu melakukan doa atau doa Yesus dan sebagainya. Ya, doa banyak macam doa. Nah, tetapi pertama-tama menerima kasih Tuhan. Nah, ini kita dapat melihat dari teks kitab suci, yaitu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu karena kita dimampukan oleh Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4:19. Lalu Injil Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dengan ini mau mengatakan juga bukan kamu yang mengasihi aku lebih dahulu, tetapi akulah yang mengasihi kamu lebih dahulu. Maka di sini adalah pertama-tama doa itu sebagai tindakan menerima kasih Tuhan. Menerima kasih Tuhan bisa saja mengalami kesulitan karena kita seringkali kurang percaya diri terhadap kasih Tuhan. Artinya dengan demikian ya kita kurang percaya akan kasih Tuhan atau kurang percaya bahwa diri kita ini dikasih Tuhan. Nah, ini kurang percaya diri. Kemudian yang kedua, merasa tidak layak atas kasih Tuhan. Jadi memang dapat menjadi suatu kerendahan hati kalau benar, ya. Jadi merasa tidak layak, tapi kemudian ya mohon kerahiman Tuhan, tetap berdoa, datang kepada Tuhan. Tapi yang dimaksud di sini merasa tidak layak atas kasih tersebut adalah sudah merasa tidak layak, tetapi kemudian tidak datang kepada Tuhan. Tidak berdoa, tidak percaya akan kerahiman Tuhan, ya, walaupun kita orang berdosa, tapi kita percaya Tuhan mengampuni dan sebagainya, menerima diri kita. Nah, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka merasa tidak layak ini menjadi hambatan kita untuk menerima kasih Tuhan. Kemudian terlalu fokus pada diri sendiri daripada Tuhan. Ya, fokus pada diri sendiri itu entah persoalan sendiri atau fokus pada ya masalah, fokus pada apa yang kita lakukan, fokus pada metode-metode kita sendiri. Ya, jadi fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Nah, ini juga akan menghalangi kita menerima kasih Tuhan. Kemudian juga dalam kesombongan tersembunyi, yaitu kita ingin melakukan hal-hal indah, hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Ya, tetapi kita tidak mencari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi di sini kita menjadi masuk dalam kesombongan tersembunyi. Jadi kita ingin memberi Tuhan entah doa kita, laku tapa kita, ya macam-macam itu. Nah, tetapi kita tidak mau mendengarkan apa sih sebetulnya yang diinginkan Tuhan bagi saya. Nah, ini akan menjadi sulit untuk menerima kasih. Kita harus membuka diri di hadapan Tuhan. Meskipun kita merasa miskin dan tidak pantas, kita perlu menerima kasih Tuhan dengan lapang dada, dengan lapang hati, dengan kerendahan hati. Nah ini, jadi kita
tetap harus membuka diri di hadapan Tuhan yang kita percaya Dia Allah yang penuh kasih. Kemudian gunakan analogi memberi izin Tuhan untuk mengasihi kita. Ini artinya bahwa kita ya membiarkan, ya dalam bahasa biasanya itu dikatakan membiarkan Tuhan mengasihi kita, atau ya menyerahkan diri kita untuk dikasihi Tuhan. Nah, ini berarti kita perlu melepaskan keinginan untuk melakukan sesuatu sendiri dan fokus pada penerimaan kasih Tuhan. Jadi bukan berpusat pada apa yang kita lakukan, tetapi pada apa yang Tuhan kehendaki. Aktivitas terpenting dalam doa bukanlah dari kita, melainkan dari Tuhan. Dan ini perlu kita sadari, yang tadi dari kitab suci bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, atau kamu mengasihi karena aku lebih dahulu mengasihi. Jadi bukanlah yang terpenting dalam doa itu dari kita, melainkan dari Tuhan. Dan kita tugasnya adalah menerima, bukan yang lain. Nah ini, jadi dalam doa bukanlah apa yang menjadi usaha-usaha kita yang terpenting, tetapi bagaimana memang tanggapan kita, itu nanti kita akan bahas, di mana Tuhan berkarya dalam diri kita, menerima kasih Tuhan itu. Dan kita perlu ingat bahwa doa itu adalah anugerah, ya, anugerah Tuhan. Jadi kita dapat berdoa, misalnya doa Yesus, doa Rosario, doa yang lainnya, kita dapat bertekun, itu karena sebetulnya anugerah, sehingga kita punya kemauan, punya kehendak, keinginan, bahkan waktu, tempat untuk kita lakukan berdoa. Santa Teresa dari Avila mendefinisikan doa, terutama adalah doa batin ya, sebagai percakapan persahabatan di mana kita sering berbicara dengan intim kepada Dia, yaitu kepada Tuhan, yang kita tahu mengasihi kita. Definisi ini menekankan bahwa kasih Tuhan kepada kita yang utama, bukan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi yang utama adalah menekankan kasih Tuhan kepada kita. Dan kita yang kedua yaitu menanggapinya. Kemudian Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresa dari Lisieux, dia mengatakan pahala tidak terletak pada banyak melakukan atau memberi, melainkan pada banyak menerima dan mengasihi. Di sini Santa Teresia dari Lisieux dalam riwayat hidupnya itu sering tertidur saat berdoa. Ya, bukan karena disengaja ya bahwa dia bergadang malam lalu pagi-pagi ketika doa bersama dia tidur ya, atau juga sengaja untuk doa sambil tidur ya, tapi bukan tidur sambil doa ya, bukan. Tapi bukan itu ya, tidak disengaja, tetapi karena memang dia punya penyakit, punya kelemahan fisik pada waktu itu. Nah, Santa Teresia dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya jauh dari kata suci. Dia katakan bahwa, wah, sebetulnya ya saya ini jauh dari suci. Nah, ia merasa seharusnya sedih karena mudah tertidur saat berdoa. Ya. Namun Santa Teresia justru menerima hal itu dengan tenang.
tidak menyesali dalam arti bahwa dia menyalahkan dirinya. Aduh, kenapa ya saya tertidur terus? Ya, tapi karena walaupun dia berusaha ya karena dia punya kelemahan fisik. Ya, ini namanya juga Teresia manusia ya, belum malaikat, bukan malaikat ya. Seperti itu. Nah, Santa Teresia kemudian menggunakan analogi anak kecil, di mana sama seperti anak kecil yang tetap menyenangkan orang tuanya, terutama ibunya ya, yang ketika menggendong anaknya itu, dan ibunya tetap senang ya, walaupun anaknya itu tertidur dalam gendongan ibunya, atau juga ya ketika diletakkan tertidur ibunya tetap senang. Nah, demikianlah juga kita bisa menyenangkan Tuhan, walaupun ya dalam kelemahan fisik tertidur, tapi bukan sengaja ya. Jadi dalam arti ini kita mendapat hiburan dari Santa Teresia dari Katarina, sorry, Santa Teresia dari Lisieux ini menunjukkan bahwa dia sungguh merindukan Tuhan, tetapi rupanya kelemahan fisiknya itu tidak mendukung. Ini juga berbeda dengan dibandingkan dengan para murid ya pada waktu berjaga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu para murid atau 3 orang muridnya tertidur. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi memang ya kalau para muridnya ya memang tidak sungguh-sungguh berjaga. Ya. Maka itu Yesus menegur juga para muridnya. Lalu inti pesan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus adalah mengasihi Tuhan tidak melulu tentang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan sebetulnya tidak membutuhkan apapun dari kita. Perbuatan-perbuatan apapun untuk Tuhan itu ya sebetulnya Tuhan tidak kekurangan apapun. Tapi memang kita perlu untuk keselamatan kita seperti dalam privasi. Kalau Ekaristi itu ya, kalau dikatakan kita memuji menyembah Tuhan bukan karena Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, itu karena Tuhan kekurangan kemuliaan, bukan, tetapi untuk keselamatan kita. Yang terpenting adalah membiarkan diri kita dicintai oleh Tuhan dan percaya pada kasih-Nya. Jadi ini yaitu membiarkan diri kita dikasih Tuhan. Karena Allah adalah kasih, selalu aktif untuk mengasihi kita. Hal inilah yang paling menyenangkan Tuhan, yaitu kepercayaan dari anak-anak kecilnya. Yaitu Santa Teresia Lisieux mengajarkan hal ini. Kasih, kepercayaan, dan pasrah ini dalam spiritualitas anak kecil ya, atau jalan kecil. Doa menurut Santa Teresia lebih tentang keintiman dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan tentang aktivitas atau pencapaian. Jadi bukan soal aktivitas, misalnya doanya berapa lama, atau juga pencapaian sudah terfokus atau belum. Oh, saya gatal-gatal, tidak menggaruknya, sehingga saya bersyukur bahwa saya tidak pernah menggaruk. Apakah ada tawon atau lalat juga tidak terganggu. Jadi bukan soal pencapaian itu, ya. Tapi lebih tentang keintiman dan kepercayaan kepada Tuhan. Doa juga adalah tanggapan kita terhadap kasih Tuhan. Jadi kalau tadi itu menerima kasih Tuhan, tapi juga di satu sisi doa juga adalah tanggapan kita terhadap kasih Tuhan. Yaitu memberikan waktu kita kepada Tuhan. Inilah tanggapan yang dimana kita memberikan waktu. Karena waktu adalah kehidupan.
yang kita miliki. Ya. Jadi dengan berdoa kita mempersembahkan sebagian hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita diberi waktu sehari 24 jam, ada waktu tidur ya mungkin 8 jam, ya. Terus untuk bekerja, untuk ya macam-macam, mungkin untuk eh, pegang handphone, macam-macam kita lihat dalam handphone ataupun kerja laptop dan sebagainya. Lalu ada berapa waktu untuk Tuhan? Ini juga merupakan suatu sikap tanggapan kita kepada Tuhan. Kemudian memberikan waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini termasuk memberikan hati hidup, ya, dan ketersediaan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi memberikan hati, di mana hartamu, disitulah hatimu berada, melekat. Jadi kalau harta kita itu Tuhan, ya hati kita akan melekat kepada Tuhan. Jadi walaupun kita bekerja, ya kita tidak lupa dengan Tuhan. Walaupun mungkin kita lagi makan, ya kita nggak lupa dengan Tuhan. Ya, ya macam-macam apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita memberikan hati yang melekat kepada Tuhan. Menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jadi tanggapan kita adalah menyatakan. Artinya ya kita katakan ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya sambil dengan nyanyi ataupun dengan berdoa, ya kita nyatakan eh, kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita menyatakan kepada sesama kita atau kalau yang masih pacaran mengatakan I love you, itu perlu kan dinyatakan I love you. Walaupun mungkin ada yang mengatakan gombal misalnya, ya sudahlah. Ya. Ya, tetapi kalau sama saling mengasihi pasti akan ditanggapi dengan ya I love you too misalnya. Nah, demikian juga kepada Tuhan. Ya. Kita katakan kasih kita pada Tuhan dengan berdoa, dengan dengan menyembah Tuhan, ya. Dengan doa Yesus, ya Yesus aku mencintaimu, Yesus aku mengasihimu, ya, dan seterusnya. Kemudian membuat komitmen untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi dekat dengan Tuhan itu tidak berarti ada saatnya sudah cukup ya. Oh, saya sudah dekat dengan Tuhan. Ya. Kita dekat dengan Tuhan itu ya dapat dikatakan ya terus-menerus kita berusaha ya dengan bantuan rahmat Tuhan, dengan tarikan Tuhan. Inti. Jadi doa itu adalah jalan dua arah. Kita menerima kasih Tuhan dan juga menanggapi kasih itu dengan penyerahan diri, dengan pengabdian, komitmen untuk berdoa dan kasih kepada Tuhan serta kepada sesama. Dan ini kan juga ada dalam sesi yang awal-awal itu kan kasih kepada Tuhan juga diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Kemudian doa juga merupakan tindakan kasih terhadap sesama. Ini ya, jadi doa itu tidak hanya semata-mata kasih kepada Tuhan, tetapi juga tindakan kasih kepada sesama. Yang pertama adalah doa syafaat. Yang namanya doa syafaat itu berarti kita mendoakan orang lain. Ya, jadi membawa orang lain dalam doa-doa kita. Doa yang secara jelas menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, siapapun. Ya, entah keluarga kita, entah teman kita, entah sekomunitas, atau bahkan dunia ini. Misalnya ada peperangan, kita intensikan dalam doa kita, syafaat kita. Bahkan juga dalam doa penyembahan sederhana.
itu walaupun tanpa memikirkan kebutuhan atau intensi orang lain, kita tetap menjalankan kasih sejati. Karena dengan penyembahan itu berarti kita juga dapat mewakili, ya, orang-orang lain yang tidak menyembah Tuhan itu, yaitu kita wakili dan kita mendatangkan rahmat bukan hanya untuk diri kita tetapi bahkan untuk orang lain, untuk dunia ini misalnya. Jadi kita misalnya doa adorasi atau bahkan doa Yesus sekalipun, ya kita mendatangkan rahmat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk, ya, dunia sekitar kita. Doa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini ya, jadi kita perlu eh, mengevaluasi diri dalam arti pemeriksaan batin. Jadi bukan mengevaluasi diri bahwa oh saya ini sudah hebat, oh saya ini sudah pribadiannya baik, tidak, tetapi lewat pemeriksaan batin di mana setiap hari, mungkin pada setiap malam kita melihat apa yang baik yang telah saya lakukan. Ya, dosa-dosa apa yang sudah saya perbuat hari ini. Nah, kalau ada yang baik, saya bersyukur karena Tuhan yang memberi rahmat kepada saya untuk berbuat baik. Kalau ada dosa-dosa, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Nah, ini maka doa ini akan doa-doa kita juga akan membawa kita lebih baik. Dan kita dapat juga bertumbuh dalam kepribadian yang lebih lembut, damai, rendah hati, murah hati. Nah, kalau kita berubah menjadi lebih baik, ini orang-orang di sekitar kita akan merasakan dampaknya atau buahnya, manfaatnya. Dan inilah doa juga menjadi tindakan kasih terhadap sesama. Kemudian doa secara tidak langsung membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ini sempat ada yang bertanya ya di kolom chat grup itu, ya, apakah saya ingin mendoakan orang lain boleh apakah tidak saat doa Yesus? Lalu dijawab bahwa boleh diintensikan pada awalnya. Itu memang boleh juga ya. Tapi ini kita juga ternyata dibantu oleh Teresia dari Lisieux bahwa memang doa itu secara tidak langsung membawa orang lain ke lebih dekat dengan Tuhan. Katakan dalam cerita Teresa Lisieux, ya. Suatu pagi saat sedang berdoa mengucap syukur, Yesus memberikan saya cara yang sederhana untuk menjalankan misi saya. Dia membuat saya mengerti perkataan dalam Kidung Agung. Tariklah aku, kita akan berlari-lari mengikuti engkau karena harum minyak murmu. Kidung Agung 1:4. Yesus, ya Yesus, saya bukan tidak perlu berkata, dengan menarikku, tariklah jiwa-jiwa yang aku kasihi. Kata sederhana, tariklah aku. Itu sudah cukup. Tuhan, saya mengerti ketika seorang jiwa membiarkan dirinya terpikat oleh harum minyak murni yang memabukkan, dia tidak mungkin berlari mengikutimu sendirian. Semua jiwa yang dia kasihi juga akan ikut tertarik kepadamu. Ini terjadi tanpa paksaan, tanpa usaha, melainkan sebagai hasil alami dari dirinya yang tertarik kepadamu. Jadi, Teresia Lisieux mengajarkan bahwa cara terbaik untuk menarik orang lain kepada Tuhan adalah dengan terlebih dahulu kita sendiri memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini. Jadi, kedekatan dan kasih kita kepada Tuhan secara alami akan mempengaruhi dan menarik orang-orang di sekitar kita. Beberapa manfaat doa yang seringkali
ya kita lupakan. Doa bukan hanya kewajiban, apalagi doa dianggap sebagai beban. Doa adalah kesempatan istimewa untuk terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, doa mempersatukan kita dengan sesama. Melalui doa, kita bisa merasakan penderitaan orang lain di sekitar kita dan ikut berdoa untuk mereka. Walaupun mungkin orang yang menderita, sesama kita menderita, mereka tidak minta doa kita. Tapi karena kita melihat kita yang terbiasa berdoa, kita juga dapat membawa mereka berdoa dalam membawa mereka dalam doa-doa kita. Dan doa ini menjadi sumber penghiburan saat kita tidak bisa membantu secara langsung. Misalnya ini ada musibah di tempat lain, wah kita tidak bisa membantu. Kita bisa lakukan dengan berdoa. Doa adalah jalan keluar saat kita tak berdaya. Jadi kalau kita ada kesulitan, masalah yang berat bahkan, dan sepertinya mungkin sulit sekali, nah kita melalui doa, kita akan menemukan jalan keluar saat kita tak berdaya. Ketika kita tidak mampu menolong orang yang kita cintai, doa menjadi harapan dan kekuatan. Jadi ketika saudara kita mengalami kesulitan, kita tidak mampu menolong, nggak berdaya. Misalnya nih, ada orang lain yang terkena musibah, aduh saya mau membantu secara materi, nggak bisa, nggak punya materi, nggak punya uang. Nah, kita dapat membantunya dengan berdoa. Kita bawa orang itu dalam doa-doa. Doa adalah bentuk kasih kepada diri sendiri. Doa membawa manfaat luar biasa seperti ketenangan, kepercayaan diri, dan kekuatan. Kekuatan untuk menjalani hidup kita, bahkan ketika mengalami kesulitan. Nah ini doa akan berguna untuk diri kita sendiri. Sebagai ungkapan bahwa kita juga memang perlu mengasihi diri kita. Tapi yang sehat. Doa membantu kita menerima kekurangan diri. Sedikit demi sedikit, doa menuntun kita mengenal jati diri dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau ketika kita berdoa Yesus lalu teringat disadarkan akan kelemahan-kelemahan kita, akan dosa-dosa kita. Nah inilah kita kemudian ya pertama dibawa kepada pertobatan, yang kedua menyadari akan kelemahan kita. Lalu kita akan bergantung kepada rahmat Tuhan. Nah inilah doa membantu kita menerima kekurangan diri. Dan memang dengan bantuan rahmat Tuhan untuk memperbaiki diri. Karena seringkali juga ada orang yang tidak dapat menerima kekurangan dirinya. Aduh, kenapa sih saya jatuh terus dalam dosa ini? Oh, kenapa saya terus salah ucap dan sebagainya. Ya. Akhirnya tidak dapat menerima dirinya. Doa mengajarkan cinta diri yang sehat. Doa membantu kita menghargai diri sendiri dengan cara yang benar. Jadi bukan dengan egoisme ya atau kesombongan diri, tidak ya. Jadi doa membawa kita kepada cinta diri yang benar, yang sehat, di mana kita memang eh, mengejar keselamatan, mengejar kekudusan. Nah, itu sebagai bentuk cinta diri yang sehat. Prioritas kasih dalam doa. Doa sebagai sarana untuk bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, pada sesama dan diri sendiri.
Doa yang efektif bukanlah tentang berpikir banyak atau merenungkan sesuatu secara detail, ya, melainkan tentang mengasihi. Walaupun memang permenungan atau meditasi merenungkan kitab suci itu sangat baik, ya. Nah, tetapi harus sampai kepada follow up-nya, di mana setelah merenungkan Yesus, ya kita mengasihi Tuhan Yesus. Maka inti doa adalah datang kepada Tuhan. Doa menjadi cara utama untuk mendekat dan tinggal di dalam Dia yang sudah terlebih dahulu tinggal di dalam kita. Maka bagi Anda yang berjuang dalam doa Yesus, yang sulit fokus, ya, yang penting Anda ada niat, kehendak untuk mempersembahkan waktu untuk Tuhan, lalu Anda memang menyerukan nama Yesus dalam arti Anda secara eh, batin maupun pikiran, atau mungkin kalau diucapkan juga, itu memang mengundang Tuhan Yesus. Nah, artinya bahwa kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang penting, ya. Jadi walaupun memang ada macam-macam godaan secara fisik atau godaan dalam pikiran kita, yaitu jangan kemudian membuat kita putus asa. Doa yang lebih baik penuh kasih daripada penuh pikiran. Kasih yang tulus akan membuat kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan berbeda dengan pikiran yang mudah terdistraksi dan mengembara kemana-mana. Jadi kasih itulah yang membuat kita fokus kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa kasih itu lebih baik, ya, untuk memperjelas? Yaitu di mana dengan kasih itu berarti menggunakan kehendak. Ya. Kalau berpikir, ya pasti menggunakan akal budi, memori, ingatan, ya, imajinasi, dan seterusnya. Nah, pikiran itu mudah terdistraksi, terganggu, atau ditarik kepada yang lain. Ketika kita berpikir, fokus kita bisa mudah beralih ke hal yang lain. Kita mungkin berpikir sedang merenungkan sesuatu, tetapi pikiran kita bisa saja melayang entah kemana. Ya, dari pikiran merenungkan tentang sengsara Yesus, tiba-tiba pikiran kita ingat akan masakan yang enak, ya, macam-macam. Kasih yang tulus akan tetap fokus pada yang dicintai. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita akan terus memikirkan dan memperhatikan orang tersebut. Semakin kita memperhatikannya, kasih kita pun semakin besar dan terarah. Ini kalau orang kan misalnya sedang jatuh cinta, itu akan apa itu akan terarah terus kepada orang yang dicintai itu. Ya, kalau misalnya mau tidur, ingat dia, bangun tidur, ingat dia, tertidur mimpi, ya mimpi dia, dah macam-macam, ya. Nah itu. Nah inilah orang yang fokus karena cinta. Nah, demikian juga kalau kita memiliki cinta yang hidup kepada Tuhan, kita juga akan ditarik kepada Tuhan Yesus dalam doa. Kemudian memulai doa penuh kasih, penuh cinta kasih. Kita bisa memulai doa dengan merenungkan hal-hal yang bisa membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Misalnya, memikirkan misteri iman, janji-janji Kristus, atau kisah teladan hidup Yesus. Lalu membangkitkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Atau juga dapat mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita sedang
merasa kering ya cinta kita kepada Tuhan, kita mengingat tentang pertolongan Tuhan di masa sebelumnya atau yang sudah lewat ya. Lalu kita dibangkitkan cinta kita kepada Tuhan. Nah, inilah memulai doa penuh kasih. Setelah kita merasa terpaut kepada Tuhan, dibangkitkan cinta kita melalui renungan-renungan kita, kita bisa beralih untuk mengucapkan doa dengan penuh kasih berdasarkan apa yang kita rasakan tentang Tuhan. Tujuan doa penuh kasih. Yang terakhir ini ya. Tujuan utama bukanlah lamanya kita berdoa. Jadi tujuan dari doa itu, tujuan utamanya bukan memberikan waktu misalnya 5 jam sehari untuk doa. Ya, bukan. Tetapi kekuatan kasih kita kepada Tuhan selama kita menjalankan doa itu. Ya, jadi kalau kita lama berdoa tetapi nggak ada kasihnya ya seperti kata Paulus ya semuanya sia-sia kalau tanpa kasih. Doa yang penuh kasih akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, bukan secara fisik ya yang dimaksud, tetapi melalui kemauan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi kita merindukan Tuhan, kita semakin menginginkan Tuhan, kita semakin ingin menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, inilah doa yang penuh kasih itu. Dan doa ini juga akan membantu kita meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan semakin setia menjalankan kehendak Tuhan dengan penuh kasih. Nah, inilah tujuan doa penuh kasih itu sampai kepada juga perbuatan kita. Ini kan sudah kita bahas dalam sesi sebelumnya, yaitu doa dan kehidupan sehari-hari. Maka ketika orang bertumbuh dalam doa, dia juga akan bertumbuh dalam cinta kasih yang konkret kepada sesamanya atau melakukan kebajikan-kebajikan yang dikehendaki Tuhan atau menjalankan perintah-perintah Tuhan. Di mana Tuhan juga mengatakan ya, kalau barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintahku. Ya, itulah doa ya penuh kasih itu akan membawa kita juga untuk mentaati perintah-perintah Tuhan.